narkoba itu pangkal dari sekian masalah, Mbak. Dengan narkoba orang bisa mencuri, dengan narkoba orang bisa melakukan pembunuhan, dengan narkoba orang bisa melakukan kejahatan-kejahatan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Suara Rakyat. Yang kali ini saya bersama dengan salah satu anggota Komisi A dari DPRD Jawa Timur. Nih Mas Ubed nih. Halo, Mas Ubed. Gimana kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya cerah ya hari ini. Alhamdulillah cerah. Putih-putih. Cerah. Katanya mau nemenin anak-anak belajar. Iya, nanti. Sekolah ya nanti ya. Kan sudah hampir zaman ini ya. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas betul. Tapi Masuk sekolah. sebelum nemenin anak-anak kita ngobrol-ngobrol dulu. Siap. Ini kita akan bahas tentang narkoba ya. Betul. Jadi kalau ngomongin soal narkoba itu kan narkoba kita tahu tuh sebagai ancaman struktural ya Mas. Iya, betul. Nah menurut Mas Ubed kita mau ngebahas tentang pemahaman skala ancaman dan konteksnya di Jawa Timur. Menurut Mas Ubed sendiri, apakah di Jawa Timur ini termasuk zona merah peredaran narkoba Mas? Iya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah isu terkait narkoba ini hari ini kita bisa bicara gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan mendengar bahwa kami DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi A sudah melakukan survei, sudah melakukan kunjungan kerja ke semua lapas di Jawa Timur bersama dengan BNN, bersama dengan kepolisian. Nah, dari situ kami bisa mengambil kesimpulan bahwa 75% isi lapas kita itu berasal dari penyalahgunaan narkoba. 75%. 75%. Wow. Ditambah Mbak, satu lagi bahwa di Jawa Timur itu ada jumlah desa dan kelurahan itu ada 8.501 desa dan kelurahan. Tidak ada satupun desa yang bebas narkoba. Desa ya. Desa dan Pelosok. kelurahan pelosok yang tidak bebas narkoba. Sudah sampai ke pelosok. Sampai ke pelosok di Jawa Timur. Itu kalau ngomongin soal indikatornya itu dilihat dari indikatornya apa tuh Mas? Ya, pertama tentunya dari penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkoba di masing-masing desa, di masing-masing kabupaten kota. Salah satu contohnya saja, saya kunjungan kerja ke Polres Lumajang. Ya, Kapolresnya baru 80 hari diangkat. Sudah menangkap 80 orang pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Jadi setiap hari satu orang ditangkap. Gitu loh. Dan ini sebagai gambaran bahwa kata BNN, Mas, kalau kita lempar koin saja dimanapun di desa, 8.000 desa ini, 8.501 desa ini, di situ pasti ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Artinya apa? Bahwa Jawa Timur ini bukan lagi zona hijau atau zona setengah merah, tapi zona merah narkoba. Sudah merah banget. Sudah merah banget narkoba. Bukan lagi zona hijau atau kuning ya. Kuning kan masih hati-hati. Kuning hati-hati. Ini Merah. sudah merah banget malah. Mungkin merahnya udah deep banget ya. Sudah ini banget. Wow. Seperti itu. Kalau ngomongin soal kelompok yang paling rentan jadi sasaran peredaran gelap narkoba saat ini tuh siapa sih? Iya. Kalau dulu kan ini ada pergeseran ya, Mbak. Pertama kalau dulu orang yang menjadi target peredaran narkoba ini kan orang menengah ke atas, orang yang mampu beli dan lain sebagainya. Lah, hari ini itu para pengedar narkoba itu semakin canggih dalam mengedarkan narkoba. Bahkan anak-anak di bawah umur pun hari ini, ya TK sampai SD, hari ini sudah mulai banyak yang terindikasi menggunakan narkoba tanpa disadari. Salah satunya adalah narkoba ini dibentukkan dalam bentuk hal-hal yang disukai oleh anak-anak, seperti permen, terus seperti permainan dan lain sebagainya. Yang itu kan otomatis kalau anak kecil kan suka. Betul. Nah disitulah peran dari orang tua dan seluruh instrumen masyarakat untuk sama-sama menjaga putra-putri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita agar hati-hati. Karena hari ini di Jawa Timur itu modusnya sangat banyak sekali para pengedar ini untuk mengedarkan narkoba. Berarti sekarang itu para pengedar narkoba itu tidak hanya target pasarnya, target pasar ya. Bukan hanya orang-orang dari kelas menengah ke atas, tapi juga anak kecil.
Jadi kalau misalkan narkoba dalam bentuk permen itu bukan isapan jemput atau bukan cuma cerita karangan belaka ya, tapi ternyata memang benar Memang ada sudah ya. adanya. Memang sudah berdiri dan adanya dan sudah banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur ya yang terindikasi itu bagian dari cara dalam menghilangkan narkoba. Nah ini kan menjadi kekhawatiran kami sebagai wakil rakyat, sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami punya Perda nomor 10 tahun 2022 yang mengatur terkait dengan prekursor narkoba dan peredaran narkoba. Lah disitulah kami ingin mengajak semua instrumen masyarakat, baik dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, kalangan akademisi, cendekiawan, bahkan YouTuber pun semuanya kami ajak untuk sama-sama memberikan edukasi, ya, dan memberikan informasi yang luas bahwa hari ini Jawa Timur itu bahaya dan darurat narkoba. Ayo bersama-sama dalam menanggulangi ini. Kalau untuk dampaknya sendiri ya, dampak jangka panjang dari maraknya penyalahgunaan narkoba untuk kualitas SDM Jawa Timur itu apa sih, Mas? Ya, pertama tentunya narkoba ini merugikan ya, Mbak ya. Merugikan bagi masa depan anak-anak kita. Karena yang dirusak dari narkoba ini bukan hanya badannya, Betul. tetapi kognitifnya, ya, cara berpikirnya. Lah kalau cara berpikirnya anak-anak muda di Jawa Timur ini rusak, tentunya masa depan bangsa, masa depan masyarakat Jawa Timur ini juga ke depan akan berbahaya. Oleh karena itu kami bahu-membahu dengan BNN gitu ya, dengan kepolisian agar isu terkait narkoba ini terus digaungkan sampai tahapan di mana semua masyarakat ini bisa menyadari terkait dengan bahayanya penyalahgunaan narkoba ini. Oke. Mas, yang mau saya tanyakan di lapangan nih, di lapangan. Pernah nggak Mas Ubed dapat laporan langsung ya dari orang-orang sekitar dari desa-desa itu tentang penyalahgunaan narkoba yang sudah terlihat jelas sekali itu ditujukan untuk anak-anak? Ada Mbak, bukan cuma sering gitu ya, sangat sering saya itu dapatkan laporan gitu ya bahwa di daerah, saya nggak mau nyebut daerahnya, di daerah A begitu di salah satu kabupaten namanya ini diindikasikan peredaran narkoba merupakan dengan cara disebarkan di permen dan sebagainya ini sudah ada dan sudah ditangkap di beberapa daerah di Jawa Timur. Salah satunya ya saya sebut di Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Itu sudah ada. Yang kedua, yang paling miris ini adanya pembiaran. Adanya pembiaran yang saya lihat dari masyarakat sekelilingnya. Dibiarkan gitu ya, sehingga masyarakat itu kayak kayak membiarkan bahwa di situ itu ada saudaranya yang terkena narkoba dan lain sebagainya ya, karena mungkin orang narkoba itu kan malu atau apa dan sebagainya. Padahal kalau itu masyarakat mengetahui ada saudaranya atau anaknya atau siapapun yang terindikasi menggunakan narkoba, kalau itu dilaporkan kepada BNN, pada kepolisian dengan cara yang sukarela, itu tidak ditangkap, itu tidak ditahan, tapi itu akan langsung direhabilitasi. Oh, itu nggak akan ditangkap, nggak akan itu, tapi langsung masuk rehabilitasi. Justru harusnya bagus dong ya. Itu bagus. Jadi biar apa mungkin sosialisasinya ya Mas yang ya, ya Mas ya. Itulah yang menjadi tujuan dari Perda nomor 10 tahun 2022 ini. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa sosialisasi ini tidak bisa terkait dengan narkoba ini ya, tidak bisa hanya kita berikan kepada BNN, kepada kepolisian. Ini harus ada peran serta pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal sosialisasi dan penggunaan anggaran. Nah, di Perda itu digariskan bahwa pemerintah Jawa Timur itu diperbolehkan ya memberikan sosialisasi penanggulangan narkoba ini kepada masyarakat, kepada pendidikan setingkat SMA, di mana itu menjadi wilayah lokus pemerintah Provinsi Jawa Timur, SMA dan SMK ya, yang setingkat itulah. Disinilah sebenarnya kami menginginkan bahwa Perda nomor 10 tahun 2022 ini lebih efektif. Karena apa? Karena saya melihat gitu ya, Kesbangpol sebagai pengampu Perda nomor 10 tahun 2022 ini sampai saat ini anggaran terkait dengan sosialisasi peredaran narkoba ini anggarannya cukup sedikit sekali. Nah, ini yang menjadi permohonan kami kepada Ibu Gubernur Khofifah, tolong disediakan anggaran yang cukup kepada Kesbangpol sebagai pengampu dari Perda nomor 10 tahun 2022 ini.
sedikit sekali sampai akhirnya itu kayak dirasa kurang ya, kurang efektif juga Kurang untuk efektif. sosialisasi. Oke, kalau ngomongin soal narasi dan komunikasi, bahayanya narkoba ini ke anak muda biar bisa menjangkau, Mas, gimana menurut Mas? Yang pertama tentunya narkoba ini kan harus dimulai dari peran orang tua, Kak. Bayangkan kalau anak kecil, maksudnya SMP dari tingkat pendidikan TK sampai SMP, ini kan lebih dekat sama orang tuanya, Betul, sama ibunya atau sama ayahnya, betul. atau sama neneknya dan sebagainya. Harusnya orang tua, ya ibu, bapak ataupun keluarga, nenek, kakek itu tahu terkait dengan bahaya narkoba ini dan memberikan pendidikan sedini mungkin kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga apa? Ketika dia sudah menginjak kepada sekolah yang lebih tinggi, jadi SMA, itu bisa dimasukkan di kurikulum. Begitupun juga di tingkat perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan adanya Perda ini kan harapan kami, akselerasi kami ini bisa mengumpulkan sebanyak mungkin ya kepala rumah tangga, ibu-ibu itu untuk bisa memberikan penyadaran terkait dengan asosiasi anti narkoba. Karena kita tahu narkoba itu pangkal dari sekian masalah, Mbak. Dengan narkoba orang bisa mencuri, dengan narkoba orang bisa melakukan pembunuhan, dengan narkoba orang bisa melakukan kejahatan-kejahatan apapun. Gitu ya. Ya, narkoba ini cukup berbahaya dalam perkembangan kehidupan anak kita, anak-anak kita, dan seluruh masyarakat khususnya di Jawa Timur. Oke, Mas Ben. Makin menarik ya. Jadi ikut deg-degan gitu karena saya merasa ibu gitu kan. Betul, sebagai orang ayah. Jadi ya benar ya. Jadi harus ngasih tahu kepada kita bahayanya narkoba. Oke. Empower jangan kemana-mana. Kami berdua masih tetap akan kembali di podcast Suara Rakyat segmen selanjutnya. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini di segmen 2 saya dan Mas Sugat akan membahas tentang kerangka kebijakan dan apa sih peran DPRD gitu ya kan ya. Ngomongin soal peran DPRD sendiri nih Mas ya. Apa aja kira-kira strategi P4GN yang sudah dirancang atau dijalankan di tingkat provinsi dan kira-kira tantangan utamanya apa? Ya, pertama tentunya dalam strategi melaksanakan kegiatan P4GN ini ya pencegahan narkoba ini, salah satunya kami melakukan kerjasama dengan PNN, kepolisian, dan juga Kejaksaan Agung ya, dan juga Kesbangpol bersama-sama melakukan pemantauan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kampanye anti narkoba. Nah, ini sudah kami lakukan dengan harapan bahwa kampanye ini bisa diperluas dengan menjangkau seluruh kalangan. Satu. Yang kedua, tentunya dengan adanya Perda ini, kami berharap betul bahwa keberadaan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul memberikan perannya yang secara nyata. Salah satu tadi yaitu memberikan sebanyak-banyaknya anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan. Yang ketiga, kami DPRD Provinsi Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibu Hovifah Indar Parawansa, untuk segera membuat rumah sakit rehab di seluruh Provinsi Jawa Timur. Ya, mungkin minimal nanti percontohan di 5 Bakorwil, gitu ya. Di Bakorwil Jember, semuanya Bakorwil Malang, ataupun di Bakorwil Pamekasan, di Bakorwil Bojonegoro, ataupun Bakorwil Madiun. Sehingga minimalnya untuk sementara kami ingin dibangunkan 5 rumah sakit rehab. Kenapa? Karena penyalahguna narkoba ini kalau mereka disuruh merehab, gitu ya, di tempat umum yang bersosialisasi dengan masyarakat, mereka itu malu, Mbak. Betul. Sehingga dibutuhkan rumah sakit khusus gitu ya, yang bisa menampung untuk rehabilitasi dari pengguna narkoba ini. Ya gitu. Jadi biar kerasanya tuh kayak nggak ada nggak ada gap ya Mas. Betul. Biar ada gap dan mereka nyaman ketika melaksanakan itu tanpa harus tersebar identitasnya kepada masyarakat umum. Nah itu setuju, karena sama-sama misalnya ketemu sama salah satu pasien yang juga rehabilitasi udah sama gitu kan ya. Jadi saling bertukar cerita, tapi memang pengawasan dan sebagainya harus kita awasi secara ketat di situ. Ya kenapa? Karena tadi kami tidak ingin gitu ya, DPR tidak ingin dalam kasus narkoba ini yang dikedepankan adalah kasus penegakan hukumnya. Karena apa?
sudah terbukti bertahun-tahun penegakan hukum terhadap narkoba ini tidak menyelesaikan akar masalahnya. Dihukum, masuk penjara, keluar lagi. dia lagi. Dihukum, masuk penjara di dalam bersosialisasi dengan para bandar, pulangnya jadi bandar juga. Ya, ini yang menjadi kekhawatiran kami, ya. Setelah kami melakukan sidak, apalagi setelah kami sidak itu satu sel lapas itu dipenuhi dengan orang-orang yang menyalahgunakan korban dengan tidak, ya maksudnya menurut kami kurang manusiawi lah, karena terlalu full dan sebagainya lah. Itu bagi kami itu dengan dengan merehab dari awal, dipetakan dari awal bahwa orang yang pengguna tidak lagi dijadikan sebagai objek sasaran penegakan hukum, tapi sebagai objek sasaran rehabilitasi. Itu yang kami inginkan. Tentunya ini tidak akan pernah terjadi tanpa dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu kami betul-betul berharap semoga pemerintah Jawa Timur peduli, ya, lebih peduli, khususnya pemerintah kabupaten kota juga peduli terhadap isu tentang penyalahgunaan narkoba ini. Oke, kalau itu kan tadi ya Mas Ubed sampaikan kan rehabilitasi ini untuk para pengguna ya, Pak, penyalahgunaan narkoba, penggunanya. Betul. Nah, untuk yang penjual, pengedarnya, kira-kira kalau itu solusi tetap penegakan hukum. Tetap penegakan hukum ya, karena kalau pengedar itu dia dengan sengaja mengedarkan gitu ya, dan mengedarkan narkoba dengan tujuan keuntungan pribadinya, tetapi merugikan kepada masa depan bangsa dan masa depan orang yang menjadi korbannya. Oleh karena itu dia harus diberikan hukuman yang tepat, gitu ya, hukuman yang tepat. Kalau bisa memang saya sepakat itu dengan Pak Presiden Prabowo itu, gitu kan, kan? Kalau bisa pengguna narkoba ini kalau di tahanan yang maksimum taruh di satu pulau gitu. Nah, kan biarkan mereka bertani sendiri, tidak ada yang ini gitu ya, sehingga kita mereka tidak berani lagi, ketika mereka keluar dari tahanan itu, mereka tidak berani lagi untuk bisa mengedar narkoba, karena pahitnya ketika dia ditahan ada pembelajaran yang lebih keras. Jangan di lapas-lapas yang tengah kota, jangan. Tetap aja ada komunikasi ya, keluar ya. Komunikasi gitu kan. Nah, ini juga harus dibarengi dengan sterilisasi petugas lapas. Tidak boleh petugas lapas memberikan fasilitas berupa handphone dan lain sebagainya kepada penjual ataupun pengedar narkoba tersebut. Nah, ini hukuman diperberat bagi pengedar, tetapi untuk pengguna direhabilitasi. Itu strategi yang kami lihat. Tapi kalau di petugas lapas sendiri ada oknum yang bekerja sama dengan para pengedar, ya susah juga ya Mas ya. Ya, kami tentunya tidak semua Mbak. Mungkin hanya oknum 1-2 orang yang seperti itu gitu. Tetapi kan satu orang yang busuk itu bisa membusukkan semuanya gitu loh. Padahal banyak petugas lapas itu yang betul-betul hari ini masih betul-betul mereka itu tidak mau terjebak dalam hal seperti itu. Nah, ini juga bagian peringatan kami gitu ya, kepada Dirjen Imigrasi agar petugas lapas diberikan pembinaan yang maksimal terkait dengan bagaimana cara menghentikan para pengedar ini bersosialisasi dengan masyarakat luas. Itu penting sekali. Itu penting ya. Iya, itu. Oke. Sekarang kita ngobrolin tentang sejauh mana sih kerjasama antara Pemprov Jatim dan BNNP berjalan, baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan. Ya, tentunya kami sudah melakukan kerjasama ya dalam penegakan ataupun dalam sosialisasi. Kami Perda nomor 10 tahun 2022 ini pun termasuk di dalamnya penggagasnya adalah BNN Provinsi Jawa Timur, termasuk juga dari kalangan kepolisian, yaitu Polda dan Kejaksaan. Tentunya karena kerjasama ini merupakan sebuah kebutuhan, gitu ya. Kami selalu dalam hal kegiatan BNN. Kayak kemarin ada pemusnahan barang bukti, kami juga diundang. Ya, di Pamekasan kami diundang. Nah, termasuk acara-acara BNN yang berkaitan dengan sosialisasi kami juga diundang. Nah, ini bagian dari sinergi yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjangkau lebih banyak lagi ke depannya. Nah, ini baru karena keterbatasan anggaran hanya sedikit, tapi mudah-mudahan tahun depan 2026-2027 mudah-mudahan lebih banyak lagi anggarannya, sehingga acara-acara kolaborasi yang sifatnya mendidik seperti itu bisa diperbanyak. Itu harapan kami. Amin ya. Kita ngomongin lagi tentang P4GN ya Mas ya.
Bagaimana menghindari P4GN hanya menjadi program formalitas yang berhenti di spanduk dan seminar? Ini kayaknya. Iya itu Pak. Iya. Ini ya yang jadi Iya. masalahnya, Problemnya itu tadi yang saya katakan bahwa kami ini selaku wakil rakyat melihat gitu ya, melihat P4GN hanya sebatas di kertas saja itu kami itu merasa miris Mbak. Kenapa? Ya karena tadi P4GN ini manfaatnya jangka panjang. Manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di daerah Jawa Timur ini untuk jangka panjang. Nah, kalau anggarannya tidak ada, anggarannya hanya untuk satu seminar, hanya satu atau dua kali. Bagaimana kami harus bisa melakukan sinergi berkelanjutan untuk menjalankan perda P4GN ini? Ya kan? Artinya bahwa ini mungkin butuh peran dan keseriusan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten, Pak. Termasuk mungkin juga dari pemerintah pusat. Karena apa? Karena narkoba ini jangan sekali-kali kita menyepelekan. Sepele kelihatannya, ya, tidak ada risiko kelihatannya bagi diri kita, tetapi kita tidak tahu anak-anak kita, saudara-saudara kita, gitu kan, bergaul dengan siapa, melihat YouTube-nya apa, di gadgetnya seperti apa, kita tidak tahu kadang-kadang. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat kami miris ya, ketika kami bagaimana perda ini ke depan bisa berjalan secara maksimal. Ya mudah-mudahan ini menjadi komitmen bersama kepala daerah, ya, agar apa? Agar berkaitan dengan P4GN ini tolong disediakan anggaran yang cukup. Kabupaten nanti melalui dinas pendidikan, provinsi melalui dinas pendidikan dan kesbangpol. Itulah harapan kami. Itu harapannya ya. Ditambah lagi mohon izin Ibu Gubernur untuk dana P4GN ini ya, agar bisa banyak mengedukasi ya, mensosialisasikan kepada keluarga-keluarga kecil ya, Bapak Ibu, biar apa ya, bisa ngasih wawasan ke anak-anaknya ya Mas ya, untuk agar terhindar dari yang namanya narkoba. Iya, begitu ya. Harapannya. Semoga Bu Gubernur dengar podcast kita. Mudah-mudahan dengar. Iya. Mudah-mudahan Bu Gubernur. Saya yakin Bu Gubernur peduli terhadap perkembangan pemuda dan masyarakat di Jawa Timur. Itu dia. Baik, Empower Podcast Suara Rakyat masih akan kembali lagi. Kita masih ada satu segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di Podcast Suara Rakyat, dan di segmen 3 kali ini kita akan bahas bagaimana cara menanggulangi ya, gak hanya dari keluarga saja tapi juga lingkungan sekitar, sekolah, pondok pesantren, ataupun mungkin lingkungan kerja. Kita akan bahas, kita tanya-tanya ke Mas Ubed lagi ya. Nah, kalau ngomongin soal keluarga tadi kan kita udah bahas di awal yang banyak ya Mas ya. Bapak Ibu itu harus tahu gimana caranya ngasih tahu anaknya biar dia terhindar dari yang namanya narkoba gitu kan. Tapi kan dari keluarga aja juga nggak cukup. Lingkungan juga harus bisa membantu menghindarkan mereka dari yang namanya narkoba. Peran sekolah, kampus, pesantren, tempat kerja gitu. Kalau menurut Mas Ubed sendiri nih? Ya, pertama tentunya dari lingkungan dulu ya. Lingkungan tentunya kita harus menciptakan lingkungan kita yang hari ini itu harus mulai memperhatikan di sekeliling lingkungan kita. Salah satunya mungkin solusinya adalah memperkuat hubungan emosional gitu di lingkungan kita, sehingga apa? Sehingga tidak ada masyarakat satupun yang bebas dari pantauan dari lingkungan tersebut, baik itu RT, RW ataupun keluarga. Lah, yang paling menarik lagi ini Mbak, hari ini tuh dibutuhkan pendidikan anti narkoba itu di kalangan pondok pesantren dan sekolah. Karena saya melihat pendidikan narkoba di Indonesia itu seakan-akan masih tabu. Jadi narkoba itu hanya melihat orangnya yang ditangkap, gitu ya, penyalahgunanya di TV-TV, tetapi masyarakat tidak tahu bagaimana caranya, gitu ya. Bahkan di dalam hal pendidikan, guru-guru hanya sepintas ya menjelaskan terkait dengan bahaya peredaran narkoba. Nah, kami harapkan di pondok pesantren ya hari ini sudah mulai dipikirkan oleh para ustadz dan ustadzahnya untuk diberikan kurikulum khusus terkait dengan kurikulum anti narkoba. Nah, nanti pembicaranya bisa mengundang BNN di awal, bisa mengundang kepolisian, bisa juga mengundang kami, Kesbangpol, bahkan tokoh-tokoh yang mendukung terhadap gerakan anti narkoba. Lah,
setelah itu kalau pendidikan di tingkat pesantren, di tingkat menengah dasar sudah ada pendidikan yang memang khusus membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini, saya rasa ini akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan peredaran narkoba. Mudah-mudahan lagi di dengan podcast Suara masuknya Rakyat Mohon masih kurikulum sama anti Bandar dan narkoba juga ini di ada Bu Leli. sekolah-sekolah, Kita udah mudah-mudahan ngobrol ini banyak bisa kalau minimal semua sektor menjadikan Jawa harus Timur tidak kompak, zona merah lagi, harus nggak ada tapi yang zona netral kuning. lagi. Wah, Karena perlahan-lahan bagaimana juga semoga masyarakat yang bisa disentuh menjadi itu zona yang hijau. diberi empati Dengan- gitu dengan- kan, Bu. Dengan Yang berarti anggapan dakwahnya hijau juga itu harus pengertiannya bisa adalah merangkul semua minimal anak, khususnya dalam hal anak lebih muda nih, Bu, berkurang karena kasusnya banyak dalam hal masalah penanggulangan dan narkoba. tertekan tuh Nah, dari ini, anak-anak muda oleh dan karena generasi itu muda. tentunya Gimana kami caranya, Bu, DPRD kayak gitu? Provinsi Jawa Timur akan Ya, sangat mendukung harus apabila yang pertama, pondok-pondok mendengar pesantren ya, ini kemudian melalui memahami, dinas-dinas pendidikan, dan baik memberi itu pendidikan solusi agama gitu. ataupun Yang pendidikan kedua, umum, gunakan bahasa memasukkan yang kurikulum sederhana, narkoba ini yang di sesuai salah dengan satu mereka mata dan pelajaran seksual. empati. Oke. Kalau Yang ketiga, Mas Ubed beri pernah contoh. nemu barangkali cerita yang membangkitkan mungkin ada atau negara ya memotivasi yang mereka untuk memasukkan berubah gitu, uh, untuk menjadikan solusi kurikulum buat anti mereka. narkoba ini ke Hindari dalam kalimat yang kurikulum yang menghakimi. biasa di sekolah-sekolah itu. Ada Oh ada Mbak, Kemudian salah yang satunya pasti adalah kalau hari Norwegia ini gitu ya. Norwegia juga itu mengaku sudah dari hari diri ini sendiri ya, di menjadi pendidikan contoh dasar mereka dari sudah diri memasukkan sendiri, kurikulum dari anti diri kita narkoba. sendiri. Oh ya? Bahkan di Dari Norwegia yang itu berbicara, sekarang ada gitu. museum Baru narkoba. mereka pasti akan Tapi jangan percaya, salah, gitu. museum narkoba itu Dakwah bukan ini untuk kan bagaimana harus kita bagaimana memulai cara narkoba, bukan. Tetapi di situ bersikap, mengajarkan berbicara dan itu dijelaskan menjadikan dengan sebuah dengan baik perlindungan untuk menggunakan apa masyarakat. namanya media Karena akan jadi digital gitu sia-sia ya. kalau ternyata Apa yang dampak tuturi, Bu, ya. paling Malah parah salah. kalau menggunakan narkoba? Itu malah Sehingga menghilangkan masyarakat ketika kepercayaan melihat dari generasi muda, museum kayak, itu mereka sadar, oh ternyata kalau kita gila menggunakan narkoba sekali saja, maka itu kemungkinan untuk dua kali, tiga kali kemungkinan ada. Yang dirusak bukan hanya masa depannya, peran bukan media hanya sosial badannya, gimana dong, Bu? tetapi Apakah juga sevital pola itu pikirnya. kalau kita bicara generasi Mungkin Indonesia bisa media mencontoh sosial kepada punya negara-negara cakupan yang luar hari biasa ini ya, sudah di berhasil mana dalam budaya. hal menekan Kemudian konten peredaran dakwah narkoba seperti bisa ini. dikemas dengan visual yang kira-kira perlu dibentuk tim menyenangkan nggak sih Mas? generasi Tim yang terpadu untuk lintas apa sektor gitu di tingkat lucu-lucu, kabupaten atau kota yang untuk Gen Z penguatan gitu koordinasi ya, kelompok GN. dengan tidak Tentunya harus. berpergian Harus ya. yang Karena saya harus rasa spiritual bahwa banget, tentu pasti akan BNN itu kan belum ada di yang semua mudah akan kabupaten. Mbak. mengikuti gitu. Di Jawa Timur Kemudian itu banyak dari BNN anak itu muda hanya yang sudah kalau tidak mulai salah menempuh jadi jalan hanya ini kota-kota besar saja yang dan ada BNN-nya. hasilnya positif Bahkan kayak gitu ya. Jember itu Dakwah semua ada tidak BNN harus di formal. kabupatennya. bisa Nah, lewat video pendek dan podcast artinya seperti bahwa hari ini Kami gitu. pingin Gitu yang, tim terpadu penanggulangan narkoba yang ini efektif sampai gitu. di tingkat Kemudian kabupaten platform ya digital pemerintah daerah harus melakukan kegiatan dimanfaatkan untuk membangun sinergi keterangan itu bahkan kalau dimungkinkan sampai Wow, tingkat desa jadi Mbak menarik libatkan ketika para kades harus bisa Ya, relate untuk dengan berpartisipasi generasi mudanya gitu. Dan dalam rangka yang Fadar untuk tahu sudah mulai penanggulangan banyak, narkoba Bu, ini. Kalau hanya tokoh-tokoh provinsi agama yang gitu ya dakwahnya itu yang pakai melakukan baju kartun namanya gitu kan, tim terpadu mengikuti ini audiensnya. saya rasa kurang maksimal. Ketika Ya. sudah ada Tapi kalau tingkat kabupaten sebagian yang melaksanakan tokoh ini agama yang melakukan bahkan melibatkan Khawatirnya camat dan adalah melibatkan kepala karena desa di tidak tingkat ada desa, kaderisasi, saya yakin nggak ada yang tim lanjutin. terpadu Nah, ini itu kalau pasti kayak gitu akan gimana tuh, Bu? memberikan dampak Ya, yang benar, signifikan benar. terhadap pengurangan peredaran narkoba. Oke. Kalau itu kalau tim terpadu ya, berarti harus dibentuk ya. Iya, Tapi kalau untuk generasi muda sendiri nih, apa yang bisa mereka lakukan, bisa dari komunitas digital sampai penggerak desa dalam upaya pencegahan, Mas? pertama tentunya kalangan anak muda gitu ya. Kita harus berkolaborasi dengan kalangan anak muda khususnya yang bisa memberikan dampak atau contoh yang besar kepada masyarakat, kepada khususnya pada anak muda. Salah satunya influencer semuanya. Hire aja influencer atau kepala daerah gitu ya, bekerja sama dengan influencer, bekerja sama dengan YouTuber, dengan media gitu ya, untuk sama-sama membuat program terkait dengan program penanggulangan narkoba ini. Sehingga apa? Karena kan YouTuber itu kan viewersnya banyak ya, bisa dijangkau oleh banyak orang, apalagi hari ini masyarakat dengan menonton HP pun informasi sudah bisa lihat. Lah, mudah-mudahan dengan majunya era digital hari ini, era transformasi digital hari ini bisa melibatkan banyak kalangan, ya, akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, partai politik dan sebagainya harus sama-sama bahu membahu, gitu ya, untuk bisa melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan begitu, kolaborasi yang dilakukan itu pasti akan membawa dampak yang signifikan. Mudah-mudahan ini hal-hal yang bisa kita lakukan di masa-masa yang akan datang, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Amin, amin, ya rabbal alamin ya.
Lalu untuk komitmen DPRD Jawa Timur sendiri untuk memperkuat anggaran, regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi ini apa, Mas? Pertama tentunya kami akan senantiasa mengawal ya gitu ya proses kekeluargaan ini Perda nomor 10 tahun 2022 ini. Apa yang kami kawal? Tentunya kan kami mempunyai 3 fungsi. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi pembuatan perda. Lah, fungsi pembuatan perda kami sudah buat perdanya. Tinggal bagaimana fungsi budgetingnya ini dan fungsi pengawasannya. Lah, disitulah kami akan berperan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya eksekutif, untuk mengawal bahwa di tahun depan tidak ada pilihan lain. Penganggaran terkait dengan kebutuhan penanggulangan narkotika ini ya untuk kegiatan sinergi B4GN dengan kepolisian, dengan BNN, dan dengan instrumen yang lain ini ke depan harus ada. Bahkan kalau perlu kita perbanyak podcast seperti ini ya yang temanya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini perlu juga nih. Kayaknya nambah lagi episode penyalahgunaan narkoba. Nah, iya. Ya Mas Ubed deh yang ini ya. Siap nih, ya. siap. Gitu ya. Terakhir nih Mas, sebelum Iya. closing statement ya. Iya. Bagaimana Mas Ubed melihat masa depan P4GN di Jawa Timur ini? Apa yang harus jadi titik tekan 2-3 tahun ke depan kira-kira? Iya. Pertama, titik tekannya pertama menurut saya gitu ya dalam memperkuat P4GN ini adalah tadi. Pertama kita mulai dari anggaran dulu deh, Mbak. Anggaran dulu ya. Kita sediakan anggaran untuk P4GN ini dengan cukup. Betul. Gitu ya. Yang kedua, implementasinya. Nah, jadi jangan sampai anggaran P4GN yang sudah dianggarkan itu tidak efektif dalam penanggulangannya. Karena memang pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak punya hak untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi kami punya hak untuk memberikan edukasi, ya, sosialisasi dan penyadaran. Ya, gitu ya. Sehingga kalau implementasi daripada ini bisa berjalan dengan baik, sosialisasi diperbanyak gitu ya, kolaborasinya diperbanyak dengan masyarakat, saya rasa ini akan betul-betul bisa membawa kemanfaatan yang lebih. Yang terakhir, tentunya ini butuh komitmen, Mbak. Ya. Butuh komitmen seluruh instrumen masyarakat, baik itu kepala daerah, baik itu gubernur, DPR, ya, juga bupati, wali kota, dan juga di kabupaten, bahkan di tingkat lurah sekalipun. Komitmen ini saya rasa akan berhasil jika diniatin sebagai cara terbaik untuk mempersembahkan karya anak bangsa. Salah satunya materinya adalah penanggulangan narkoba dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Gitu. Itulah yang ingin kami implementasikan dalam P4GN ini. Baik, sebelum kita tutup closing statement untuk episode kali ini, Mas Ubed silakan. Ya, rekan-rekan, sedulur-sedulur masyarakat Jawa Timur, yuk kita sama-sama jaga lingkungan kita. Sama-sama mengawasi perkembangan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka terjerumus dalam peredaran narkoba, bahkan jangan sampai mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang tua, kita semua sebagai warga Jawa Timur harus sama-sama untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang pertama yang memberikan pendidikan bahwa narkoba itu menghilangkan masa depan, narkoba itu merusak badan kita, dan narkoba itu tidak akan membawa kebaikan apapun untuk diri kita dan juga orang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Ubed. Sama-sama. Empower ternyata memang ya bahaya narkoba itu nyata banget. Kalau tadi Mas Ubed juga sempat cerita sekarang ini gak cuma dewasa saja tapi dari anak TK, SD pun sudah mulai dicekoki dengan yang main narkoba ya, dengan bentuk-bentuk yang pasti anak-anak kecil itu suka gitu kan ya. Nah, berarti yang tadi disampaikan Mas Ubed, kita sebagai yang dewasa juga harus punya kewajiban dan bertanggung jawab untuk bisa mengedukasi sekeliling kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita ya, agar terhindar dari yang namanya narkoba. Tapi nggak cuma itu aja, upaya pencegahannya juga harus nyata ya. Makanya yuk jadi bagian dari gerakan P4GN. Saya Yuri Sabrina beserta Mas Ubed pamit dari podcast Suara Rakyat. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.